بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan pada kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di atas muka bumi ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyar muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Sebelum kita melanjutkan kitab tersebut, ada sedikit nasihat yang diberikan oleh para ulama setelah selesainya Ramadan, yang mungkin nasihat ini sebagian mungkin antum sudah dengar dari asatidzah yang lain, tapi nggak apa-apa. Paling tidak untuk memurajaah dan selalu mengingatkan diri kita nasihat-nasihat para ulama selepas Ramadan. Paling tidak ada 3 nasihat setelah selesainya Ramadan, ya ikhwan. Yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Ini nasihat yang pertama nih, ikhwan. Sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Al-Imam Al-Mu'alla bin Al-Fadl berkata, كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان 6 أشهر قبل أن يأتي رمضان. Para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu berdoa kepada Allah agar umur mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Wa kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur ba'daha an yataqabbalahu minhum. Kemudian setelah selesainya Ramadan, orang-orang soleh terdahulu berdoa lagi 6 bulan setelahnya. Tapi doanya beda. Apa doanya 6 bulan setelah Ramadan? Agar Allah menerima seluruh amal soleh yang sudah dikerjakan oleh dirinya pada bulan Ramadan.
Subhanallah. 6 bulan sebelum Ramadan doa kepada Allah agar Allah masukkan diri mereka ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan doa kepada Allah agar Allah terima seluruh amal saleh yang sudah mereka kerjakan pada bulan Ramadan. Saya mau tanya sama antum, sekarang tanggal berapa? Hah? Oh, bingung berapa? Masya Allah nih. 27 kayaknya Masya Allah nih. Syawal 18. Adakah dari kita semua, jawabnya dalam hati aja ya, adakah dari kita semua yang dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal sekarang 18 Syawal setiap hari doa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Ulama terdahulu 6 bulan setelah Ramadan masih doa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan. Luar biasa. Dan ini bedanya al-ulama dengan kita ya kan. Makanya Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Itu orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. 6 bulan setelah Ramadan masih doa, bayangkan subhanallah. Dan inilah harusnya seorang muslim, antara ar-raja wal khauf, antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya kita rajanya lebih besar daripada khaufnya. Allah kan Ghafur Rahim Pak Ustadz. Itu dari apa tuh? Dari raja tuh. Betul ya? Jangan lupa Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim. Allah juga syadidul iqab. Azab Allah juga sangat keras, sangat pedih subhanallah. Itu untuk menyeimbangkan antara ar-raja wal khauf. Nah, para ulama terdahulu rasa takut mereka itu luar biasa dominan dalam hati mereka. Salah satunya takut amal soleh yang mereka kerjakan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal soleh yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan. Dan ini biasakan ya ikhwan. Biasakan setiap kita menyelesaikan satu amal soleh, satu ibadah, satu ketaatan kepada Allah, doa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga rasa khauf kita benar-benar apa? Akan tumbuh dengan itu subhanallah. Karena kita nggak tahu secara pasti ikhwan. Secara pasti kita tidak tahu apakah amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima atau ditolak oleh Allah. Nggak tahu secara pasti kita. Walaupun ada tanda-tandanya betul. Orang-orang yang diterima amal solehnya oleh Allah ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya betul. Tapi secara pasti kita nggak tahu. Karena itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama secara singkat. Berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yang kedua, istiqamahkanlah amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Istiqamahkan, konsistenkan, langgengkan amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu yang dawam, istiqamah, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Lihat Rasul sebutkan loh, walaupun itu sedikit. Jadi lebih baik ketika seseorang mengistiqomahkan, mengkonsistenkan amal saleh walaupun sedikit daripada amal salehnya amal yang musiman. Tahu amal musiman? Naik gunung, habis itu apa yang terjadi? Turun gunung, nyungsap ke sumur, lebih parah tuh, naudzubillah. Ketika Ramadan, Masya Allah, jam 2 malam kita bisa datang ke masjid tuh buat salat malam. Tapi setelah Ramadan apa yang terjadi? 1 rakaat sebelum tidur salat witir pun tidak kita lakukan. Perhatikan ikhwan nih. Ramadan, Masya Allah, betul lah semangatnya berbeda, betul. Syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, neraka ditutup, surga dibuka pintunya selebar-lebarnya, betul semangatnya berbeda. Tapi masa timpangnya jauh banget sih ikhwan. Dari mengerjakan sampai nggak mengerjakan sama sekali. Ramadan sebulan full kita bisa puasa. Mau puasa Syawal ada aja tuh.
Wah nanti Anda pingsan lagi. Wah nanti lemes lagi. Wah nanti ini. Akhirnya sampai 18 Syawal ini nih belum juga puasa Syawal. Subhanallah. Ketika Ramadan nggak mikir tuh, betul ya? Ketika kerja ini bisa Ramadan wajib harus bisa itu. Tapi setelah Ramadan mau puasa, Allahu Akbar, berat banget itu, luar biasa. Ketika Ramadan Al-Quran dibaca terus luar biasa, masya Allah. Setelah Ramadan lupa taruh Al-Qurannya di mana. La ilaha illallah. Ketika Ramadan sedekah, masya Allah luar biasa. Air mineral sampai menggunung tuh masjid-masjid saya lihat. Sekarang gunungnya hilang. Betul ya? Emang orang minum dan makan ketika Ramadan saja, ikhwan? Perhatikan baik-baik. Melazimkan untuk ke masjid ketika Ramadan, masya Allah. Sebulan full ke masjid luar biasa. Setelah Ramadan, karpet masjid kangen sama dia. Ini jangan seperti ini, ikhwan. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang dawam, konsisten, kontinu, istiqamah walaupun itu sedikit. Allahu Akbar. Mutiara-mutiara Ramadan itu luar biasa banyaknya. Yang saya maksud mutiara adalah amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Luar biasa banyaknya. Saya sebutkan tadi itu. Puasa, salat malam, baca Al-Quran, melazimkan ke masjid, sedekah dan seterusnya. Maka lanjutkan itu, ikhwan, karena kita beribadah kepada Allah bukan di Ramadan saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepada dirimu, yakni sampai datang kematian bagi dirimu baru selesai. Itu harusnya, subhanallah. Dan nasihat yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah kembali ke jalan kedurhakaan setelah selesainya Ramadan. Jangan pernah kembali ke jalan syaitan setelah selesainya Ramadan. Karena ada orang-orang yang menjadikan Ramadannya seperti penjara besar yang mengurung dirinya 1 bulan. Sehingga ketika dia keluar dari Ramadan seakan-akan seperti seseorang yang keluar dari penjara, bebas. Sehingga melakukan dosa lagi luar biasa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Allah yang kita taati di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita taati di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Maka jangan meninggalkan kemaksiatan dan dosa cuma di Ramadan saja. Seorang ulama yang bernama Imam Bishr Al-Hafi ketika ditanya, "Ya Imam, ada seseorang yang beribadah kepada Allah hanya di Ramadan. Ada seseorang yang taat kepada Allah hanya di Ramadan. Bertakwa kepada Allah hanya di Ramadan. Bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan." Seburuk-buruknya suatu kaum adalah suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah kembali ke jalan kedurhakaan setelah selesainya Ramadan, ikhwan. Para ulama sampai mengatakan di antara tanda amal saleh seseorang itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla ketika selesainya Ramadan, orang-orang ini kembali ke jalan kedurhakaan dan syaitan kepada. Na'udzubillah. Hati-hati ini, subhanallah, jangan pernah kembali ke jalan kedurhakaan setelah selesainya Ramadan. Ini 3 nasihat paling tidak secara umum dari sekian banyak nasihat setelah selesainya Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan bagi diri kita semua, ikhwan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke kajian rutin kita. Apa tema bahasan kita hari ini, ikhwan? Menarik nih tema bahasan kita nih. Apa temanya? Ilmu lebih berharga daripada harta. Saya mau tanya dulu. Kalau kita ditanya mau ilmu sama mau harta, mau apa? Jujur. Allah. Wah, dua-duanya, Masya Allah. Jujur. Dua-duanya, Masya Allah. Nggak boleh cuma satu doang. Yang paling terbaik ya jelas dua-duanya, betul. Nabi SAW ketika mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar, yang sudah kita bahas dulu. Sesungguhnya dunia ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang paling pertama siapa? Abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang Allah kasih harta dan juga apa? Ilmu agama. Itu paling terbaik, betul.
Fahadha bi afdalil manazil. Ini derajat yang paling terbaik. Allah kasih harta, Allah kasih ilmu agama. Sehingga dengan ilmu agamanya dia bisa pergunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya, dia menyambung tali silaturahim. Dia tahu apa saja hak dirinya dan hartanya karena dia punya ilmu agama. Ini paling terbaik, betul. Tapi ternyata enggak semua manusia Allah berikan kenikmatan yang satu ini. Nah, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini sama sekali bukan menunjukkan tidak pentingnya harta bagi kita. Tidak, salah, bukan itu maksudnya. Berarti nggak usah cari harta, berpangku tangan kepada orang lain. Tidak, salah, bukan itu maksudnya. Tapi kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini untuk membuka kepala kita nih, bahwa ilmu agama Allah itu sangatlah azim dalam pandangan Allah. Sangatlah besar dan agung luar biasa dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata kebanyakan manusia melihat manusia yang lain itu salah satunya dari masalah apa? Harta. Betul ya? Wah, kalau dia punya harta dinurutin sama orang, ditaatin sama orang. Kalau dia punya jabatan, kekuasaan, diturutin sama orang tuh. Kalau dia punya ilmu ya biasa aja lah. Ini pandangan yang luar biasa salah, luar biasa nih ikhwan. Ketika kebanyakan manusia pandangannya seperti ini, nggak mungkin Allah berikan izzah kepada kaum yang seperti ini. Allah akan berikan izzah kepada kaum yang memuliakan ilmu, ikhwan, yang mengagungkan ilmu dalam kehidupannya. Itu pasti Allah berikan kemuliaan kaum tersebut. Nah, ini keistimewaan luar biasa. Jadi ketika seorang atau satu kaum menghinakan ilmu, lebih kemudian meninggikan harta, duniawi, jabatan, kekuasaan, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan berikan kehinaan pada kaum tersebut. Nah, kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini tidak lain tidak bukan untuk menyadarkan diri kita, menyadarkan seluruh kaum muslimin bagaimana kedudukan ilmu itu sangat tinggi dan sangat besar dalam Islam. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak mencari harta. Tidak, subhanallah. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, banyak dari mereka orang yang kaya, orang yang punya harta. Tapi bedanya hartanya hanya di tangannya, ikhwan. Dunianya hanya di tangannya, nggak sampai masuk ke dalam hatinya. Sedangkan ilmu dan amal salehnya benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ini istimewanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya masing-masing. Dan fitnah dari umatku adalah tentang masalah harta. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah luar biasa terbesar, salah satunya adalah fitnah harta. Berapa banyak kita lihat keluarga yang harmonis, luar biasa rukunnya, damainya, hancur berantakan luar biasa keluarga tersebut karena berebut apa? Warisan. Betul? Kakak tidak mau menegur adiknya, atau keponakan tidak mau datang kepada paman dan bibinya. Kenapa? Berebut warisan, berebut harta. Nabi SAW sampai bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian wahai para sahabatku. Ini ngomongnya di hadapan sahabat loh, nggak main-main. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang aku takutkan di antara kalian adalah ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian. Gampang cari dunia. Lihat fitnah masalah dunia nih. Salah satunya dunia harta. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu Allah bukakan dunianya. Kama busitat man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, menjadikan kalian berebut mencari dunia itu sebagaimana kaum-kaum terdahulu berebut mencari dunianya. Apa akibatnya? Fatuhlikakum kama ahlakathum, menjadikan kalian binasa, hancur sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa, hancur karena berebut tentang dunianya. Allahu akbar. Perhatikan baik-baik nih ikhwan, subhanallah.
bagaimana fitnah harta, fitnah dunia itu luar biasa bahayanya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan jangan antum kira, oh anak udah ngaji tauhid, udah kenal sunnah, fitnah dunia kayaknya kecil buat anak. Siapa yang bilang, ikhwan? Nggak ada, nggak dibedakan. Lihat Rasul ngomongnya ini kepada sahabat loh, betul ya? Yang keimanannya, ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah sudah nggak pernah kita ragukan sama sekali. As-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam takut sahabat kena penyakit ini, takut dengan fitnah ini, apalagi kita, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Seseorang yang tidak mengetahui bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya, maka biasanya orang tersebut akan terombang-ambing di kehidupan dunia dengan bahaya luar biasa. Seperti dia berlayar atau berenang di lautan samudera yang tidak ada tepiannya, luar biasa. Itu akan memadaratkan dirinya. Tapi ketika seseorang tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya dengan benar, maka orang akan berhasil nih, sukses bahagia dunia akhirat. Maka disinilah seorang muslim dan muslimah wajib mengetahui tentang hakikat dunia dan bagaimana seharusnya bermuamalah yang benar kepada dunianya. Itu sedikit tentang masalah dunia atau harta. Salah satu masalah harta. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan beberapa alasan. Kalau kita sebutkan semua ada 40 alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siap 40 alasan? Hah? Sampai jam berapa kita di sini insyaallah? Ada 40 alasan yang disebutkan, kalau semua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Tapi enggak kita sebutkan semua, kita ambil yang memang terpenting kelebihan ilmu ketimbang harta, ikhwan. Yang pertama, ini juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Yang pertama, keutamaan ilmu ketimbang harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu. Ilmu akan menjagamu. Sedangkan harta engkau yang menjaganya. Ini ajib nih, subhanallah. Ilmu itu akan menjaga dirimu. Sedangkan harta engkaulah yang menjaganya. Ikhwan, orang bikin adanya safety box, adanya brankas, adanya bank. Buat apa itu? Jaga apa itu? Harta. Betul ya? Jaga harta. Ada kitab ulama ditaruh di depan misalnya. Ada yang ngambil, kira-kira ada yang nyolong? Padahal isinya semuanya berlian semua, dalam luar biasa, emas semua itu. Kitab-kitab ulama itu, masya Allah. Karena nggak tahu bagaimana apa nilai dari kitab ulama tersebut. Padahal ilmu semua itu, masya Allah. Sedangkan ilmu agama Allah itu akan menjaga kita, yang paling terbesar dari api neraka Allah Azza wa Jalla, dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu menjaga kita paling terbesar itu. Menjaga dari kebinasaan, menjaga dari kehancuran, menjaga dari kesengsaraan dunia akhirat. Itu ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan harta, kita yang capek-capek pasti menjaganya tuh. Adanya asuransi misal sekarang tuh, betul ya? Karena takut kehilangan apa itu? Kehilangan harta, takut, subhanallah. Sedangkan para ulama, masya Allah, luar biasa. Dan ini bedanya ulama dengan kita nih. Kalau ulama ilmunya benar-benar apa? Di hati dan kepalanya. Kalau kita ilmunya fi butunil kutub, di kitab-kitab atau di perut-perut kitab-kitab para ulama, subhanallah. Kalau lupa, baru buka lagi kitab-kitab ulama. Padahal para ulama terdahulu luar biasa di kepala dan hati mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam riwayat sedang mengajar antara zuhur dengan asar. Lagi ngajar gini nih sambil nulis. Ngajar, nulis lagi. Ngajar, nulis lagi. Selesai kitab dari zuhur sampai asar.
Jadi selesai ngajar antara zuhur dengan asar, selesai satu kitab. Yang satu kitab tersebut bahasanya luar biasa tingginya. Gimana tuh ya kan? Kalau bukan hibah ilahiyah, kalau bukan jawabannya pemberian Allah, memang Allah jadikan, memang Allah yang kasih, nggak mungkin itu. Bayangkan luar biasa. Berarti ilmunya di mana? Kepala. Risalah Tabukiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah nulis untuk apa? Orang-orang di negeri Tabuk. Perjalanan beliau itu di atas keledainya, di atas kendaraannya lagi nulis beliau. Sampai di tempat beliau tuju, jadi itu Risalah Tabukiyah. Bayangkan luar biasa. Kita mau pakai laptop, pakai komputer, pakai ini, nggak jadi-jadi tuh kitab, subhanallah. Nggak jadi-jadi tuh tulisan, subhanallah. Lihat. Ulama terdahulu ini luar biasa, dan ini bedanya, masya Allah. Ilmu mereka ada di hati mereka dan kepala mereka. Ini istimewanya, masya Allah nih, ikhwan. Bukan ya Pak, bukan di perut-perut kitab-kitab para ulama kalau sekarang mungkin, subhanallah. Tapi syahid dari bahasan kita adalah ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini pasti akan menjaga pemiliknya yang punya ilmu tersebut. Menjaganya dari apa? Menjaganya dari kemadaratan dunia dan akhiratnya. Kalau orang nggak punya ilmu agama, nggak akan pernah bisa dijaga dirinya itu dari ilmu agama Allah. Karena nggak ada yang bisa rem dalam kehidupannya. Orang misal cari dunia, ketika dia cari dunia, cari, pasti ada waktu-waktu Allah berikan ujian di situ. Contohnya apa? Ini kayaknya haram nih. Kalau orang tahu ilmu agama, nggak mau saya. Haram itu nggak boleh tuh. Tapi kalau orang nggak tahu ilmu agama, nggak apa-apalah, yang penting dapatkan dunia. Ini nggak bisa menjaganya nih dari murka Allah nih, betul ya? Nggak bisa menjaganya dari kebinasaan nih. Ini luar biasa nih kan, ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Menjaga para pemiliknya dari kebinasaan, keburukan, kemadaratan dunia dan akhirat. Dan yang paling besar tadi apa? Menjaga dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keistimewaan dari ilmu agama. Nah, ini menunjukkan bahwa keistimewaan dari ilmu agama ketimbang harta. Sedangkan harta, masya Allah, kita capek-capek untuk menjaganya dan seterusnya. Allahu Akbar. Yang kedua, keutamaan yang kedua, al-ilmu mirathul anbiya. Ilmu adalah warisannya para nabi. Ilmu adalah warisannya para nabi. Wal mal, sedangkan harta mirathul muluk wal aghniya. Sedangkan harta warisannya para raja dan orang yang kaya. Sedangkan harta adalah warisannya para raja dan orang kaya. Hadis yang sudah kita lewati, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warrathul ilm. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia sedang mengambil perbendaharaan yang sangat beruntung luar biasa. Subhanallah. Sedangkan harta warisannya siapa? Orang kalau ketemu harta di dasar bumi namanya apa? Hah? Harta si Qarun, harta Qarun, betul ya? Padahal tuh harta di mana nggak tahu, subhanallahiladzim. Sampai detik ini kita kenal harta Qarun, harta Karun, kan gitu ya. Warisan siapa? Qarun. Ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya mendapatkan harta ini semua ya karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Na'udzubillah min dzalik. Yatajaljal ila yaumil qiyamah. Disebutkan dalam hadis riwayat, Qarun dibenamkan ke dasar bumi bersama hartanya, keluarganya, dan terus menggulung sampai hari kiamat terjadi itu.
Jadi dalam riwayat disebutkan bukan hanya terbenam, bukan hanya dibenamkan oleh Allah, tapi dibenamkan dan terus menggulung sampai hari kiamat terjadi. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Ini warisannya siapa? Qarun, harta tuh. Fir'aun, subhanallah. Warisannya siapa? Warisan kerajaannya, wah luar biasa. Walaupun sebenarnya jasad Fir'aun itu bukan kemudian tersimpan di yang kita tahu kan di piramid, betul ya? Disebutkan dalam riwayat bahwa jasad Fir'aun itu hanya ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dihilangkan. Bukan kemudian yang kita tahu nih yang gambar-gambar, betul ya? Diawetkan. Itu betul memang ada di piramid-piramid kalau untuk pernah ke Mesir, betul. Tapi jasad Fir'aunnya nggak ada yang tahu. Hatta orang Mesir sendiri nggak tahu. Jadi jangan salah nih antum nih. Oh yang Fir'aun yang di ini saat. Betul, jasadnya itu kemudian disebutkan dalam riwayat dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah ditenggelamkan. Kemudian dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang punya kerajaan luar biasa. Tapi ketika punya kerajaan sombong, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Ana malikum Misr, aku raja pemilik dari Mesir ini. Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ke Laut Merah tuh. Tenggelamkan ke Laut Merah. Na'udzubillah. Warisannya lihat para raja. Haman, begitu juga Haman. Luar biasa tuh. Panglima perang yang luar biasa, panglima perang Fir'aun ini. Yang luar biasa, gagahnya, kuatnya dan seterusnya, hancur luar biasa. Siapa lagi? Abu Jahal. Kurang apa Abu Jahal? Syarafnya, kemuliaan nasabnya luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Panggilannya apa? Abul Hakam. Bapak yang bijaksana, karena semua masalah Quraisy pasti bisa dipecahkan sama dia. Tapi ketika Nabi SAW mendakwakan untuk masuk Islam, nggak mau. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanggilnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Padahal pintar orangnya, pintarnya luar biasa ini Abu Jahal ini. Mulia nasabnya, pintarnya luar biasa, kekayaan luar biasa, dihormati orang, raja di Mekah luar biasa. Hancur itu, berantakan tuh. Kenapa? Bukan ilmu agama yang Allah berikan ke dalam hati. Makanya perhatikan baik-baik, kawan. Para ulama mengatakan apa? Ada seseorang yang mungkin kecerdasannya pintar, masya Allah luar biasa, tapi malah diuji dengan kecerdasannya itu nih. Saya temukan banyak orang-orang kayak gini nih, kawan. Yu'tu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Diberikan kecerdasan, zaka pakai za, diberikan kecerdasan, kepintaran luar biasa, wala yu'tu zaka'an, tapi nggak diberikan kebersihan hati. Cerdasnya luar biasa. Orang-orang dulu yang menyimpang itu pinternya nggak main-main tuh, luar biasa. Pinternya luar biasa. Tapi kepintaran ini nggak selaras dengan hidayah nih, ikhwan. Belum tentu selaras dengan hidayah. Orang yang pintar sudah pasti dapat hidayah. Belum tentu. Lihat Abu Jahal tadi. Pintarnya luar biasa itu. Jadi kecerdasan itu tidak selaras dengan hidayah Allah. Kenapa? Karena hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ikhwan. Nah, semua orang. Kalau kecerdasan harusnya selaras dengan hidayah, Allah nggak kasih ke Bilal itu, Allah kasih malah ke Abu Jahal harusnya. Yang mungkin Bilal di pandangan manusia seorang budak, kulitnya hitam dan seterusnya, nggak penting. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan hidayah kepada Bilal, bahkan terompahnya sudah terdengar di surga padahal beliau belum meninggal. Bayangkan keistimewaan luar biasa dari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu ilmu agama ini warisannya para nabi. Sedangkan harta warisannya para orang kaya, para raja dan orang kaya. Tapi sayangnya banyak dari kaum muslimin yang berebutnya bukan warisannya para nabi. Tapi warisannya siapa? Warisannya orang kaya dan para raja, subhanallah. Kalau ada di luar misal orang tiba-tiba bawa uang sekoper bagi-bagi, apa yang terjadi? Untuk masih di sini atau keluar kira-kira? Saya mau tanya. Tapi kalau ada kajian-kajian ilmu, diberitakan, dikasih flyer ini macam-macam, berapa banyak orang yang datang? Coba perhatikan, padahal itu warisannya para nabi. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, dia telah mengambil perbendaharaan yang pasti beruntung, pasti besar, itu luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya kawan. Ketika Allah berikan kemudahan diri kita nih melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat majelis ilmu seperti ini, wallah bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua manusia Allah berikan hidayah
untuk mudah melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini warisnya para nabi, bayangkan. Kita sedang cari warisannya para nabi ini, Allahu Akbar. Tapi berapa banyak manusia-manusia yang menyepelekan warisannya para nabi ini, subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ilmu yuzakku 'ala al-infaq, fi riwayah 'ala al-amal, wal mal tanqusuhu an-nafaqah. Ilmu akan berkembang, bertambah. Ilmu akan berkembang atau bertambah ketika diinfakkan. Dalam riwayat ketika diamalkan. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ilmu akan bertambah, berkembang ketika diinfakkan. Riwayat lain ketika diamalkan. Wal mal tanqusuhu nafaqah, sedangkan harta akan berkurang ketika dibelanjakan. Sedangkan harta akan berkurang, bahkan bisa habis ketika dikeluarkan, dibelanjakan. Ilmu akan bertambah dan berkembang ketika diinfakkan. Bagaimana menginfakkan ilmu tersebut? Para ulama mengatakan dua, al-amal wa da'wah. Beramal, mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan atau mengajarkan ilmu tersebut. Itu infaknya ilmu tuh, ikhwan. Itu infaknya ilmu. Ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, mengajarkan atau mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang lain, maka tambah berkembang tuh. Makanya antum lihat, ikhwan, subhanallah, para ulama ketika mengajar, bukan tambah kecil ilmunya, malah tambah luar biasa luas tuh, masya Allah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika umur beliau 90 tahun, mendekati meninggal beliau, muridnya iseng. Sanad hadis itu diacak-acak sama muridnya, an fulan an Rasulillah. An fulan an Rasulillah. Diacak-acak nih, ini ke sini. 90 tahun. Ketika disebutkan, dibacakan oleh Syekh an fulan, Syekh mengatakan khata, salah itu. Harusnya an fulan. An fulan, salah, khata, salah ente. Harusnya an fulan. 90 tahun. Bayangkan, luar biasa. 90 tahun. Allahu Akbar. Ini keistimewaan para ulama rasikhun fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, Allah Azza wa Jalla berikan keistimewaan ilmu luar biasa. Bukannya pikun mungkin, tidak, subhanallah. Tapi Allah malah berikan apa? Tambah luar biasa tentang ilmunya. Kenapa? Karena menginfakkan ilmunya. Dia amalkan dan dia ajarkan. Paling penting yang pertama jelas, mengamalkan bagi diri sendiri, mengajarkan atau mendakwakan bagi orang lain. Itu akan berkembang, bertambah lagi ilmunya, luar biasa tuh. Sedangkan harta, sebanyak apapun antum punya harta. Ada orang ngomong apa? Wah, hartanya sih 7 turunan nggak habis, Pak Ustadz. Qarun, kunci gudangnya diangkat oleh orang yang kuat lagi perkasa. Habis sekarang, hancur luar biasa tuh. Betul ya? Nggak ada orang yang mengatakan, wah 7 turunan nggak habis, Ustaz. Siapa yang bilang? Kalau Allah mau berkehendak sebentar hilang tuh, hancur luar biasa. Maka jangan pernah apa? Sombong dengan harta yang kita miliki. A'udzubillahi min dzalik. Karena harta sebanyak apapun ketika dikeluarkan, dibelanjakan, hilang tuh, habis pasti. Kecuali ketika harta itu jadi amal soleh. Gimana caranya? Disedekahkan. Nah, ketika harta itu jadi amal soleh, itu dia sedekahkan, dia infakkan, atau yang wajib kemudian dia zakatkan. Nah, ini baru the best nih. Hartanya akan jadi simpanan bagi dirinya di alam kuburnya, bahkan di akhiratnya, luar biasa, masya Allah. Nah, ini yang menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an memiliki keyakinan apa yang mereka infakkan, sedekahkan, keluarkan untuk Allah dan Rasulnya, mereka akan tuai itu di hari akhirat. Makanya para ulama ketika datang fakir miskin, yang biasa mereka memberikan apa? Infak kepada fakir miskin tersebut, ulama ini mengatakan apa? Selamat datang orang-orang yang akan memindahkan hartaku dari dunia ke akhirat. Allahu Akbar. Istimewa nih, masya Allah nih.
Kita biasanya sedekah yang paling kecil paling besar? Udah paling kecil paling jelek, luar biasa tuh, Masya Allah. Paling bawah luar biasa, korek luar biasa. Padahal itu yang ternyata apa? Itu yang ternyata kan kita tuai di hari kiamat, di hari akhirat. Yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Ma min malika illa, tidak ada yang menjadi hartamu kecuali 3 ini nih. Apa itu? Labithta fa afnait, sesuatu yang engkau pakai kemudian usang, rusak, baju. Au akalta fa ablait, atau yang kau makan kemudian akan keluar jadi kotoran. Itu hartamu tuh. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang engkau sedekahkan, itu yang menjadi hartamu aslimu, subhanallah. Itu yang jadi simpananmu di negeri akhirat nantinya. Nah, keyakinan kita bahwa ketika kita sedekah, infak, itu akan kita ambil nanti di hari akhirat, keyakinan ini masih lemah nih, ikhwan. Keyakinan ini masih lemah, subhanallah. Makanya ketika para ulama ditanya, seharusnya paling banyak maksimal kita boleh bersedekah sebanyak apa wahai Syekh? Sebesar keimananmu tentang apa? Tentang hari akhirat. Sebesar keimananmu tentang Allah dan Rasulnya. Sebesar itu kemudian engkau infakkan. Makanya beda-beda nih, ikhwan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk mendatangi Nabi SAW, kemudian memberikan apa? Setengah hartanya. Betul ya? Setengah harta diambil, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dengan apa? Seluruh hartanya. Kata Umar, tidak akan pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar lagi mulai hari ini. Kenapa? Karena keyakinan Abu Bakar As-Siddiq tentang masalah hal itu lebih luar biasa dibandingkan Umar dan sahabat yang lain. Mungkin yang diberikan Abu Bakar enggak sebanyak Utsman. Utsman 10.000 dinar, ratusan unta, ratusan kuda. Tapi yang lebih berat di hati jelas siapa? Abu Bakar As-Siddiq, seluruh harta. Ketika ditanya, ya Syekh, boleh enggak kita bersedekah seperti sedekahnya Abu Bakar? Boleh. Dengan syarat imanmu dan keyakinanmu, tawakalmu sama seperti iman dan tawakalnya Abu Bakar. Enggak mungkin, gimana caranya, subhanallah. Abu Bakar yakin dengan seyakin-yakinnya setelah dia menginfakkan seluruh hartanya, dia nggak mungkin minta-minta sama manusia. Abu Bakar yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang ada di tangan Allah lebih besar daripada apa yang di tangannya. Keyakinan ini nggak bisa main-main nih, nggak bisa coba-coba nih keyakinan seperti ini nih. Akhirnya salah, kok gini ya Allah ya, kacau tuh, betul ya. Itu istimewanya pas sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga para ulama. Yang keempat, betul? Al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu menjadi hakim. Ilmu itu menjadi hakim dalam kurung yang memberikan hukum. Ilmu menjadi hakim dalam kurung yang memberikan hukum. Wal mal mahkum alaih. Sedangkan harta menjadi objek hukum, menjadi yang terkena hukum. Ilmu itu menjadi hakim, itu yang memberikan hukum. Sedangkan harta itu menjadi objek hukum atau yang terkena hukum. Dengan kata lain berarti apa nih? Ilmu itu yang mengatur harta, bukan sebaliknya gitu. Bukan harta yang ngatur ilmu. Makanya para ulama terdahulu luar biasa, Masya Allah. Ketika mereka punya ilmu, mereka punya izzah, mereka punya keutamaan, mereka punya kemuliaan luar biasa. Gak pernah mereka bisa diatur oleh siapapun. Hatta khalifah lagi mereka gak bisa diatur mereka. Kenapa? Karena mereka punya ilmu luar biasa. Karena ilmu ini adalah hakimun, yang memberikan hukum, bukan menjadi objek hukum. Bukan yang menjadi objek hukum. Makanya ilmu ini yang bisa mengatur harta, bukan harta yang bisa mengatur ilmu. Contoh, ilmu agama ini ya, yang kita bahas semua ini misalnya ilmu agama nih, kawan. Contoh, orang punya harta kaya raya, Masya Allah. Kampus manapun dia bisa masuki luar biasa di dunia ini. Dia mungkin juga punya semangat.
tapi dia nggak punya keikhlasan ketika nuntut ilmu agama. Bisa dapat di ilmu agama? Nggak akan pernah bisa dapat. Ini bedanya ilmu agama dengan ilmu lain ya kawan. Kalau ilmu umum, antum mau bikin apa? Mau jadi apa? Arsitek? Mau jadi apa? Datang mungkin ke satu universitas yang terbaik, pengajaran paling terbaik, guru-guru dosen paling terbaik, ilmu harta ada, semangat ada, kesungguhan ada, jadi nggak butuh ikhlas itu. Karena duniawi, betul ya? Kalau tentang masalah ilmu agama, nggak ada keikhlasan, tidak akan pernah seseorang bisa dapatkan ilmu yang benar. Apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an? Dahulu pertama kali kami mengenal Islam awalnya bukan karena keikhlasan, sehingga ilmu itu enggan masuk kepada kami. Ketika kami belajar, baru keikhlasan itu muncul bagi diri kami, sehingga ilmu agama itu masuk kepada diri kami. Allahu Akbar. Karena banyak atau beberapa sahabat ada yang pertama kali masuk Islam bisa jadi karena harta, betul ya? 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta Rasul memberikan. Oh, masuk engkau ke agama Muhammad, engkau tidak akan apa? Miskin. Tapi ketika para sahabat mulai belajar, maka ilmu agama ini lebih mereka cintai daripada seluruh dunia dan seisinya. Ini keistimewaan, Masya Allah. Jadi harta nggak bisa ngatur ilmu, ikhwan. Belum tentu orang yang punya harta sebanyak-banyaknya bisa dapatkan ilmu, nggak bisa. Ilmu ini Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, ya ikhwan. Nggak semua. Maka keistimewaan besar ketika Allah Azza wa Jalla pilih diri kita untuk bisa mengemban ilmu ini keistimewaan besar luar biasa. Melebihi daripada orang apa? Ahli dunia. Orang-orang yang mungkin Allah berikan dunianya luar biasa besar, Masya Allah, melebihi orang-orang yang punya ahli dunia. Ketika Allah Azza wa Jalla pilih orang tersebut untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, subhanallah. Selanjutnya, yang kelima, mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai orang yang berilmu, dalam kurung ulama, mencintai orang yang berilmu, dinun yudanu biha, adalah bagian dari agama. Mencintai orang yang berilmu atau ulama itu bagian dari agama. Sedangkan dalam Islam nggak ada kemudian syariat mencintai orang-orang yang apa? Berharta atau punya jabatan, kecuali harta atau jabatannya tersebut dia gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Harta atau jabatannya tersebut dia gunakan untuk bantu agama Allah. Ini keistimewaan baru. Kita harus mencintainya, karena berbuah tuh harta dan jabatannya berbuah amalan, amal saleh. Contoh, seseorang yang punya harta menyokong dakwah Islam luar biasa, menyantuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, membantu orang lain dengan hartanya. Kita harus cintai orang ini. Kenapa? Karena dengan hartanya dia memberikan kebaikan bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Tapi kalau dia punya harta untuk dirinya saja, bakhil, pelit luar biasa, kira-kira ada syariat untuk mencintai orang ini? Ada perintah untuk mencintai orang seperti ini? Fitrah manusia akan benci orang seperti ini, gitu loh. Ambil itu harta ente sama ente, ambil buat ente, subhanallah. Pasti orang akan benci kepada orang-orang seperti ini. Berbeda dengan orang yang punya ilmu agama, al-ulama, Masya Allah. Ketika kita mencintai ulama, itu termasuk bagian dari agama. Bayangkan, subhanallah, termasuk bagian dari agama. Nabi SAW ketika datang orang menuntut ilmu, Rasul mengatakan apa? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Bayangkan, disambut oleh Nabi SAW dengan kata-kata yang luar biasa itu. Wa innal malaika la tahuffu ajnihatahu ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, ridha, cinta, senang dari apa yang mereka cari dari ilmu itu. Allahu Akbar. Nah, ini keistimewaan luar biasa bagi para penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, terkhusus bagi para ulama. Orang yang berilmu atau mencintai orang yang berilmu
atau ulama itu bagian dari agama, subhanallah. Karena itu mindset kaum muslimin harus dirubah tentang masalah ini nih, ikhwan. Harus dirubah nih, subhanallah. Karena kebanyakan ternyata kaum muslimin zaman sekarang lebih menghargai dan menghormati orang yang punya harta daripada orang yang punya ilmu. Bahkan terkadang naudzubillah min dzalik, orang yang punya harta ini menghinakan orang yang punya ilmu. Naudzubillah. Ini hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati luar biasa nih. Padahal ternyata apa? Jauh sekali antara ilmu dengan harta disebutkan oleh para ulama. Selanjutnya, ikhwan. Di antara keutamaan selanjutnya ilmu ketimbang harta, al-ilmu yuksibul alim at-ta'ah fi hayatihi wa jamil al-uhduthah ba'da mautihi. Ilmu menjadikan orang yang memilikinya menjadi seorang yang ditaati semasa hidupnya. Ilmu menjadikan orang yang memilikinya menjadi seseorang yang ditaati semasa hidupnya. Wa jamil al-uhduthah ba'da mautihi, dan disebut dengan kebaikan setelah kematiannya. Itu diingat kebaikannya setelah kematiannya. Subhanallah, ini benar banget ya, ikhwan. Ilmu akan menjadikan orang yang memilikinya menjadi seorang yang ditaati semasa hidupnya, dan disebut kebaikannya setelah kematiannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika terjadinya fitnah khalqul Quran, fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi khalifah pada zat Imam Ahmad itu Al-Ma'mun namanya, memaksa seluruh kaum muslimin untuk meyakini keyakinan dirinya. Karena Khalifah Al-Ma'mun ini kena syubhat dari Ahmad juga, tapi namanya Ahmad bin Abi Du'ad, salah seorang ulama dari Jahmiyah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Sehingga Al-Ma'mun meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan memaksa kaum muslimin pada saat itu meyakini apa yang dia yakini, bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran kalamullah. Maka Al-Ma'mun memaksa semua orang, terutama para ulama, untuk apa? Meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan mendakwahkan kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka ulama terbagi tiga pada saat itu. Pada saat zaman itu ulama terbagi tiga. Yang pertama, karena darurat, maka kita mengikuti apa yang disuruh oleh Al-Ma'mun. Karena orang yang tidak mau menuruti perintah Al-Ma'mun akan disiksa luar biasa, bahkan sampai bisa mati. Maka darurat kalau seperti ini, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukumnya haram. Ulama pertama, karena ini darurat, maka sudah kita yakini apa yang kita mengucapkan apa yang diyakini oleh Al-Ma'mun, tapi hati kita tidak meyakininya. Ulama kedua, tauriyah. Tahu tauriyah? Dia melakukan satu perbuatan sengaja agar disalahfahami oleh orang yang dilihat atau didengar. Ulama yang kedua mengatakan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, ini semua adalah makhluk. Ini semua maksudnya apa? Jarinya. Ini namanya tauriyah. Sengaja dilakukan agar disalahfahami oleh orang. Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar orang yang ma'ruf, dikenal orang karena saudagar. Rasul SAW gak dikenal. Setiap ketemu orang nanya, "Woi Abu Bakar, ini siapa?" Abu Bakar mengatakan, "Hadza hadin yahdinis sabil." Ini penunjuk jalan yang menunjukkan jalan kepada diriku. Orang-orang menyangka, oh ini penunjuk jalan ke kota Madinah atau kemana. Padahal Abu Bakar meyakini dalam hatinya apa? Ini penunjuk jalan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tauriyah.
Menyebutkan menyebutkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu agar disalahfahami, sengaja memang didesain. Nah, ulama yang kedua mendesain nih. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ini semua adalah makhluk. Ini semua maksudnya jari adalah makhluk. Ulama ketiga, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak, Al-Quran kalamullah. Tapi ada resikonya. Ada resikonya. Apa resikonya? Imam Ahmad dimasukkan ke penjara, disiksa luar biasa. 3 khalifah bayangkan. Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. 3-tiganya khalifah Bani Abbasiyah nih, ikhwan. Kalau antum baca Daulah Bani Abbasiyah ini 3 nih terkenal. Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. Ketika Al-Ma'mun meninggal, Al-Ma'mun apa? Mewasiatkan kepada keponakannya Al-Wathiq, engkau teruskan akidah ini. Diteruskan sama Al-Wathiq. Ketika Al-Wathiq meninggal, diteruskan lagi kepada saudaranya Al-Mu'tasim. Subhanallah, keyakinan ini. Ketika khalifah keempat Al-Mutawakkil, nah ini baru ahlu sunnah nih. Ketika khalifah keempat Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, kemudian Ahmad bin Abi Duat disuruh berdebat depan dirinya. Nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong jelas. Maka Al-Mutawakkil mengatakan, wahai imam, engkau yang benar. Mulai sekarang siapapun yang kemarin menyiksamu, aku akan balas siksaannya seperti mereka menyiksamu. Kata Imam Ahmad, sudah cukup, sudah khalas. Orang yang menyiksa Imam Ahmad nih, ikhwan, perhatikan baik. Orang yang menyiksa Imam Ahmad, ini kalau aku pukul seekor gajah, aku cambuk seekor gajah dengan cambukku, mati gajah ini nih. Jadi siksaan Imam Ahmad itu luar biasa. Satu riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dinaikkan ke atas menara. Dipaksa setelah sudah disiksa luar biasa, dipaksa oleh khalifah agar mengatakan Al-Quran makhluk di hadapan seluruh manusia nih. Di Baghdad pada saat itu, manusia semua ngambil pena sama kertas. Kalau Imam Ahmad pada saat itu ngomong Al-Quran makhluk, mungkin sekarang kita akan katakan Al-Quran itu makhluk. Betul ya? Ketika di atas Imam Ahmad ngelihat orang kerumunan luar biasa, nangis Imam Ahmad. Mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalamullah, darinya berasal dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dimasukkan lagi ke penjara, disiksa lagi luar biasa. Orang nurut sama siapa? Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Punya harta kekayaan? Enggak. Punya apa itu? Ilmu. Ini ulama nih ikhwan. Punya ilmu, ditaati oleh manusia. Padahal Al-Ma'mun punya segalanya, mungkin masalah duniawi, betul ya? Bahkan diancam, dibunuh luar biasa, disiksa luar biasa. Enggak. Orang nurut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Ali bin Madini mengatakan apa? Islam ini tegak salah satunya karena 2 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika yaumur riddah. Ketika hari di mana manusia banyak yang keluar lagi murtad dari agama Islam ketika meninggalnya Nabi. Diperangi sama Abu Bakar. Tegak lagi agama Islam tuh. Yang kedua oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaumul fitnah. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika yaumul fitnah, fitnah khalqul Quran. Karena kalau Imam Ahmad sampai mengatakan, karena semuanya sepakat betul ya. Imam Ahmad sampai mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin sekarang kita akan katakan Al-Quran itu makhluk. Bayangkan bagaimana keteguhan ulama, Masya Allah. Syahid dari bahasan kita, bagaimana harumnya nama Imam Ahmad sampai detik ini, betul ya. Dan bagaimana ditaati Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau masih hidup oleh manusia. Allahu Akbar. Itu keistimewaan orang-orang yang punya ilmu, ikhwan. Keistimewaan orang-orang yang punya ilmu. Gak bisa kemudian diatur oleh siapapun dari manusia. Ini keistimewaan, Masya Allah. Dan begitu juga para ulama lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya sampai detik ini harum luar biasa. Namanya wangi luar biasa. Kita kenang bagaimana jasanya sampai detik ini. Padahal zaman dulu nggak ada cerita YouTube kemudian untuk apa? Mendokumentasikan ini, nggak ada. Tapi karena keikhlasan mereka, sidqun niyah, jujurnya niat mereka di dalam mereka menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah, Allah kekalkan namanya sampai detik ini dan namanya harum luar biasa sampai detik ini. Imam Syafi'i rahimahullah taala terkenal apa? Nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Ini keistimewaan bagi orang-orang yang punya ilmu agama Allah tabaraka wa taala, Masya Allah. Selanjutnya, wasani'atul mal tazulu bizawalihi mata khuzanul amwal wa hum ahya wal ulama baqun ma baqiya ad-dahr.
A'yunuhum mafqudah wa amthaluhum fi qulubi mawjudah. Orang yang menumpuk harta, orang yang menumpuk harta, orang yang menumpuk harta, nama mereka akan mati atau hilang. Orang-orang yang menumpuk harta, nama mereka akan hilang atau mati. Padahal bisa jadi jasadnya masih hidup. Padahal bisa jadi jasadnya masih hidup. Ini kebalikan sama para ulama. Sedangkan para ulama walaupun jasad mereka musnah, dimakan tanah, meninggal. Sedangkan para ulama walaupun jasad mereka musnah, tapi sifat-sifat keteladanan mereka hidup di dalam hati-hati manusia. Ajib. Tapi sifat-sifat keteladanan mereka hidup di dalam hati-hati manusia. Allahu Akbar. Berapa banyak kisah-kisah, akhlak-akhlak, adab-adab, keistimewaan para ulama terdahulu yang sampai detik ini kita nukil, luar biasa. Sampai detik ini kita nukil. Atau amal saleh mereka, dakwah mereka, ilmu mereka, keistimewaan kebaikan mereka, sampai sekarang kita nukil, Masya Allah. Walaupun jasadnya sudah dimakan tanah. Sedangkan orang yang punya harta, yang numpuk harta, bisa jadi apa? Namanya sudah hilang, walaupun jasadnya masih hidup bisa jadi. Subhanallah. Dan itu duniawi itu, kan? Itu duniawi itu seperti itu tuh. Pasti apa? Jilun ba'da jil, berganti generasi ke generasi. Jadi kalau kita hanya kemudian apa? Mencari dunia, siap-siap pasti akan hilang tuh, disebutkan para ulama. Contoh, bagaimana sifat-sifat keteladanan para ulama yang terdahulu itu istimewa. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini guru sekaligus teman dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Suatu waktu Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad sering berbicara tentang Imam Syafi'i kepada anaknya. Anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal salah satunya, yang terkenal jadi ulama hadis luar biasa. Ulama hadis yang luar biasa ma'ruf sebenarnya, ikhwan, tapi sudah ketutup dengan nama ayahnya, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal sering diceritakan Syafi'i begini, karena ini guru sekaligus apa? Teman dekat Imam Ahmad, luar biasa, Masya Allah. Imam Ahmad sampai mengatakan, selama 40 tahun lamanya aku selalu mendoakan Syafi'i dalam sholat malamku. Saking istimewanya Syafi'i di mata Imam Ahmad, luar biasa. Satu waktu Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah bilang kepada anaknya nih, engkau perhatikan semua yang dilakukan oleh Syafi'i, insya Allah di dalamnya pasti ada hikmah. Ini ulama nih, ikhwan. Maka Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal memperhatikan nih, Imam Syafi'i ketika datang ke rumah Imam Ahmad dijamu makanan. Maka Imam Syafi'i makan lahap luar biasa. Zaman dulu, ikhwan, nggak ada ulama yang sampai kekenyangan tuh, nggak ada. Beda sama kita, Masya Allah ya. Makan kekenyangan mulu, luar biasa nih ya. Imam Syafi'i mengatakan, aku selama 17 tahun atau 16 tahun tidak pernah kenyang kecuali satu kali. Satu kali ini nih. Tidak pernah kekenyangan kecuali satu kali ketika aku dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya tuh. Makan lahap itu suatu apa? Suatu aib gitu. Kok ulama makannya banyak ini? Kata Abdullah nih. Kok ulama makannya banyak banget, kasih Abdullah ini, subhanallah. Tapi kata ayahku, perhatiin aja, ntar aja deh nanyanya. Udah. Kemudian Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Ahmad. Biasa Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang mau tidur di rumahnya, mau nuntut ilmu kepada Imam Ahmad, cari hadis, biasa disediakan baskom isinya air. Dilihat sholat malam gak nih menuntut ilmu nih. Kalau nggak sholat malam disuruh pulang sama Imam Ahmad.
Kalau kita kira-kira suruh pulang lagi nih kan semalam. Jadi sediakan baskom isinya air, malamnya sholat gitu. Ketika pagi hari dilihat sama Abdullah, lah airnya nggak dipakai nih. Berarti Imam Syafi'i nggak sholat tadi malam nih, nggak sholat malam nih. Waduh, saya mau tanya, kata ayah saya, antar aja deh tanya. Jadi ada sudah dua yang mengganjal nih, betul ya? Yang ketiga, berangkat bareng ke masjid, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abdullah berangkat bareng ke masjid. Lah, kok Imam Syafi'i nggak wudu? Ini kata ulama besar, kok nggak wudu ini? Dia lupa bagaimana? Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah taala. Maka nggak kuat saudara tiga dah. Ketika Imam Syafi'i mau jalan mau pulang, ya Imam, aku ada 3 pertanyaan yang mengganjal dirimu. Imam Ahmad sudah tahu sudah. Imam Ahmad diam saja sudah. Silakan kau tanya wahai Abdullah. Yang pertama, ketika engkau dijamu oleh ayahku, kenapa makanmu banyak? Padahal kita tahu bersama seorang ulama, nggak mungkin kekenyangan seperti yang engkau makan luar biasa lahapnya. Taib. Yang kedua pertanyaan, kita sediakan baskom yang biasa orang ketika nuntut ilmu selalu harus apa? Salat malam. Tapi engkau nggak pakai baskom tersebut berarti engkau nggak salat malam. Kenapa? Yang ketiga, engkau salat subuh dengan apa? Nggak wudu. Engkau lupa atau kenapa Imam? Taib. Yang pertama kata Imam Syafi'i, wahai Abdullah, ketahuilah, aku mengetahui dan meyakini ayahmu ini Ahmad ibn Hanbal tidak akan pernah mungkin memasukkan 1 dirham ke dalam rumahnya kecuali sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya. Maka aku ingin mendapatkan keberkahan dari makanan dari ayahmu tersebut, dari hasil ayahmu kan. Sehingga aku makan luar biasa banyak untuk mendapatkan keberkahan itu. Luar biasa. 1, ini jangan dijanjikan dalil antum ya, dijadikan dalil setiap rumah orang nih insyaallah nih. Yang kedua, ketika aku tidak sholat malam, aku nggak pakai air di baskom tersebut. Aku tadi malam memikirkan 1 hadis Nabi SAW. Yang dari 1 hadis itu aku keluarkan 100 atau 1000 faidah 1 malam. Saya lupa 100 1000, 100 kalau nggak salah. 100 faidah. Jadi dari malam sampai pagi Imam Syafi'i mikirin 1 hadis Nabi. Hadis apa wahai Imam? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur anak kecil yang burung kecilnya baru mati. Rasul memanggil anak kecil itu, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil itu. Aku memikirkan dari malam sampai subuh 1 hadis itu tuh, dan aku mengeluarkan 100 lebih faidah. 100 lebih apa? Faidah. Dan menurutku menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat malam. Karena ini sunnah, ini wajib. Luar biasa, masya Allah. Yang ketiga, aku nggak wudu lagi ketika subuh karena aku masih ada wudu ketika sholat isya. Allahu Akbar. Lihat ya, bagaimana keteladanan ulama. Kisah-kisah seperti ini bukan kisah dongeng ya ikhwan. Bukan kisah yang antum nonton televisi Spiderman, Superman, bukan. Kisah yang real, nyata, datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Ini dari 1 kisah dari sekian ribu dan sekian juta mungkin kisah-kisah ulama yang sangat luar biasa, yang bisa kita ambil keteladanannya istimewa, masya Allah. Itulah para ulama, ikhwan, orang-orang yang punya ilmu agama Allah. Orang-orang yang bisa jadi jasad mereka sudah dimakan tanah, sudah musnah, sudah meninggal dunia, tapi sifat dan keteladanan mereka, ilmu mereka, manfaat yang mereka berikan itu masih terasa sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, ikhwan. Itu keistimewaan dari apa? Dari orang-orang yang punya ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang berapa ini masya Allah? Itu mungkin ikhwan sudah berapa tuh? 7. Tambah lagi deh kesian masya Allah, baru 7 insya Allah. Yang ke-8, harta bisa mengantarkan pada sifat semena-mena. Terakhir mungkin ini. Harta bisa mengantarkan pada sifat semena-mena, bangga diri dan sombong.
Harta bisa mengantarkan pada sifat semena-mena, bangga diri dan sombong. Sedangkan ilmu akan mengantarkan pada sifat tawadhu' dan menghambakan diri kepada Allah, ubudiyah. Harta bisa mengantarkan pada sifat semena-mena, bangga diri dan sombong. Sedangkan ilmu akan mengantarkan pada sifat tawadhu' dan ubudiyah, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Betul, tadi Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal itu punya harta, punya dunia di tangan mereka luar biasa, menjadikan mereka zalim kepada orang, menjadikan mereka ujub, bangga akan diri mereka, menjadikan mereka sombong, kibar, meremehkan orang lain, menolak kebenaran yang sampai kepada mereka. Ini hati-hati nih ikhwan. Maka siapapun manusia yang dia punya harta, dia punya dunia, harta, jabatan, tahta, apapun itu, tapi ternyata mengantarkan kepada keburukan seperti ini nih, bangga diri, ujub, sombong, semena-mena, zalim, maka mereka telah apa? Mengikuti dari keburukan umat-umat terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya tadi Fir'aun, Qarun, Haman dan seterusnya. Sedangkan ilmu, Allahu Akbar, orang tambah berilmu, tambah merunduk, itu benar banget tuh ikhwan. Seharusnya seperti itu ilmu yang bermanfaat. Bukan tambah ilmu maka malah tambah sombong, tambah mendongak dirinya. Nah, itu nggak ngaji tuh. Itu juga nggak ngaji tuh. Ini neraka nih paling nih. Ini juga neraka kayaknya nih semua. Enak luar biasa ngecap orang, subhanallah. Ini di bawah saya nih, subhanallah. Enggak salah itu. Tambah berilmu, tambah tawadhu'. Tambah berilmu, tambah merendahkan hatinya luar biasa, subhanallah. Dan tambah menghambakan dirinya kepada Allah. Dhullun tam wa hubbun tam. Menghinakan diri secara sempurna dan mencintai secara sempurna. Itu orang yang apa? Tambah ilmu yang bermanfaat kepada dirinya akan tambah seperti itu. Kamalul dhul kamalul mahabbah. Tambah sempurna dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, dan tambah sempurna dia mencintai Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupannya dan juga ibadahnya kepada Rabbul Alamin. Nah, ini sebagian keutamaan ilmu ketimbang harta. Kita nggak mungkin sebutkan semua, luar biasa banyaknya, ada sekitar 40 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil pelajaran bagi diri kita, dan kita bisa mengetahui bagaimana kedudukan ilmu yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum. Sebentar Pak, saya kurang dengar. Apa hukumnya menyampaikan ilmu? Hah? Hanya sebatas mengamalkan. Coba ulang Pak, biar supaya yang lain dengar. Bagaimana hukumnya menyampaikan atau mendakwahkan ilmu apabila kita belum mempunyai kemampuan, untuk hanya baru bisa sebatas mengamalkan saja, belum. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan diriku walaupun hanya satu ayat. Maka pada hakikatnya seluruh kaum muslimin itu ummatud da'wah. Seluruh kaum muslimin itu ummatud da'wah, umat yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh manusia untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Itu kan dakwah, betul ya? Itu dakwah. Allah mengatakan tentang sifat manusia terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairun nas. Bayangkan, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampakkan, Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Apa sifatnya?
Mereka selalu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman ketika mengerjakan itu. Jadi pada hakikatnya kata para ulama, umat Islam ini ummatud da'wah, umat dakwah. Ketika kaum muslimin meninggalkan ad-da'watu ilallah, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan hinakan kaum muslimin. Tapi ingat, yang namanya dakwah secara umum ada dua, da'watul 'amah wa da'watul khassah. Dakwah secara umum dan dakwah secara khusus. Apa itu dakwah secara umum? Tadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika di hadapan kita ada suatu kemungkaran, kan nggak harus nunggu ustadz dulu kemudian, betul ya? Langsung kemudian kita katakan nggak boleh, ini setahu saya ini haram dan seterusnya, kan gitu ya? Ini dakwah, apalagi ternyata itu yang melakukan keluarga kita, anggota keluarga kita, ya lebih jelas lagi itu kita wajib lagi, lebih luar biasa wajibnya di situ. Berbeda dengan apa? Dakwatul khassah, dakwah seperti ini, duduk di mimbar dan seterusnya. Ini memang orang-orang khusus, para ulama dan seterusnya, orang yang punya ilmu, nggak boleh sembarangan dan seterusnya. Tapi kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu seluruh kaum muslimin harus melakukannya. Minimal kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Minimal tuh. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang pertama, masalah dakwah tadi. Jadi yang paling wajib kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita. Sekarang bagaimana kalau tadi tuh? Kita belum bisa mampu mendakwahkan manusia. Dakwah apa dulu nih? Kalau dakwah khasah, betul. Nggak semua orang Allah berikan ilmu tentang masalah dakwah secara khusus. Tapi kalau dakwah ammah, dakwah secara umum, itu kita bisa. Setiap kita kaum muslimin bisa. Yang kita sebutkan tadi berapa hadis, berapa ayat dan seterusnya, betul ya? Padahal Nabi SAW menyebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Satu ilmu, satu ayat dan seterusnya kita tahu, kita sampaikan semampu yang kita bisa. Semampu yang kita bisa. Tapi yang paling wajib saya katakan kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Dan yang paling wajib lagi ketika ilmu tersebut kita amalkan. Orang banyak ketukar nih kawan. Mengamalkan berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri. Mengamalkan ilmu bagi diri sendiri. Mendakwahkan baru orang lain, bagi orang lain. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau saya ingin mendakwakan ilmu tapi saya juga belum mengamalkan ilmu, gitu ya? Gimana caranya? Gak apa-apa kata para ulama. Kalau orang dituntut harus kemudian mengamalkan ilmu semuanya baru boleh mendakwahkan, betapa sedikitnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan ketika dia berdakwah di jalan Allah agar motivasi dirinya mengamalkan dakwahnya tersebut. Nah, jadi ketika dia dakwahkan orang, dia kasih tahu orang, dia masukkan dalam pikiran hatinya apa? Yang paling pertama harus mengamalkan saya nih. Karena saya yang tahu ilmu ini, saya yang sampaikan. Kalau saya yang sampaikan ternyata saya melanggar ilmu ini, saya yang paling dosa, na'udzubillah. Jadi kan motivasi seperti itu ya kawan. Nah, itu keistimewaan luar biasa. Jadi ilmu, amal dan dakwah, ini 3 hal nih yang menjadikan sahabat Nabi menjadi khairun nas, 3 hal ini, subhanallah. Wallahu ta'ala an-nusra. Barakallahu fikum. Fadhal. Agak kencengin dikit Pak. Oh, ada mix nih. Ada mic. Assalamualaikum Ustaz. Afan mau nanya yang tadi kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama anaknya Imam Ahmad. Kisah yang kedua yang Imam Syafi'i tidak sholat malam. Itu maksudnya tidak tidur atau gimana Ustaz? Iya nggak tidur, betul. Oh. Beliau begadang dari malam sampai subuh memikirkan satu hadis Nabi. Jadi beliau menuntut ilmu dan pandangan beliau, pendapat beliau, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Salat malam kan salat sunnah, menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Maka beliau dari malam sampai pagi sama sekali nggak tidur memikirkan satu hadis Nabi, mengeluarkan 100 faidah lebih tuh dari satu hadis tersebut. Itu maksudnya gitu. Dan itu maksud. Selama tidak tidur itu berwudu masih punya wudu, betul. Kalau kita masya Allah begadangnya nonton bola, betul ya, baru 5 menit batal lagi, subhanallah. Allah yabarik fikum, masya Allah. Ada lagi? Silakan. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengambil pelajaran pernah Ana membaca sebuah kisah disebutkan entah mantan ulama atau ulama Abdullah Al-Qasimi yang dulu pernah mencetak sebuah buku atau membuat sebuah buku pertentangan antara paganisme dengan tauhid yang akhirnya beliau Apa Pak? Saya kurang dengar. Pertentangan antara paganisme dengan tauhid, penyembahan kesirikan dengan tauhid, yang akhirnya beliau justru melenceng, padahal beliau orang yang berilmu, tadi mencetak buku juga menghasilkan tulisan, karya tulisan yang sampai dipuji-puji oleh para ulama dan mungkin mendakwahkannya juga, tetapi pada akhir hayatnya dia dicap kafir atau bahkan ateis. Nah, Abdullah Al-Qasimi namanya. Abdullah Al-Qasimi. Nah itu agar kita nauzubillah min dzalik tidak seperti itu, lalu juga pada orang yang berilmu itu bagaimana? Betul. Naam, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Kitabnya 2 jilid. Abdullah Al-Qasimi ini sezaman dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Punya kitab As-Sira' Bainal Wathaniyin. Saya lupa, As-Sira' Bainal Wathani. Intinya adalah beliau menulis bantahan-bantahan Islam kepada ateis, 2 jilid. Kitabnya ini kata para ulama, ini bisa meminang surga Allah Azza wa Jalla. Saking istimewanya kitab ini, 2 jilid. Tapi Allah takdirkan Abdullah Al-Qasimi mati dalam keadaan ateis. Mati dalam keadaan ateis. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, pelajaran besar kata para ulama, tidak ada yang bisa menjamin hidayah yang Allah kasih kepada kita akan terus ada sampai akhir hayat kita. Ini orang cerdas nih, luar biasa disebutkan Abdullah Al-Qasimi ini, subhanallah. Si hidup sezaman dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan, saya katakan tadi, belum tentu selaras dengan apa? Kecerdasan seseorang. Berapa banyak orang-orang yang Allah uji dengan kecerdasannya, bayangkan. Allah uji dengan kepintarannya, na'udzubillah. Akhirnya kemudian apa? Menolak dari syariat Allah dan Rasulnya, na'udzubillah. Pelajaran pertama, hidayah, taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu apakah hidayah yang ada pada diri kita akan terus ada sampai kita meninggal nantinya. Yang kedua, para ulama mencari-cari. Ini apa yang menyebabkan Abdullah Al-Qasimi sampai kemudian na'udzubillah mati dalam keadaan ateis? Disebutkan sering di dalam kitabnya atau ketika dia ngasih kajian, sering dia menyebutkan tentang membanggakan dirinya. Nah, ini hati-hati nih ikhwan, subhanallah nih. Jadi sering dalam kitabnya atau kemudian ketika dia mengisi kajian, dia sering membanggakan dirinya, ujub. Namanya ujub itu kan dia melihat dari kelebihan yang ada pada dirinya tapi lupa siapa yang berikan kelebihan itu kepadanya. Ini salah satu definisi ujub nih. Dia sering apa? Dalam kitabnya, tidak ada yang lebih alim di samping aku kecuali diriku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagian ulama mengambil kesimpulan bisa jadi, wallahu taala alam bissawab, bisa jadi sebab ini yang menjadikan Allah Azza wa Jalla lepaskan tuh hidayahnya dari ujub dan sombong, naudzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Mawardi sebelum itu juga ada, tapi enggak sampai parah. Imam Al-Mawardi ma'ruf insyaallah, imam luar biasa ahlu sunnah, imam yang sangat faqih luar biasa dalam masalah ilmu. Pernah suatu waktu ada di majelis seperti ini, ada seseorang bertanya, "Imam, saya mau tanya, apa pertanyaanmu?" Satu nanya, maka Imam Al-Mawardi mengatakan, "Saya nggak tahu tuh jawabannya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu jawabannya." Di sampingnya, di depannya, muridnya mengatakan, angkat tangan, "Wahai Imam, orang ini bertanya persis seperti pertanyaan orang kemarin dan engkau jawab 1, 2, 3, 4. Faham antum? Jadi pertanyaan orang ini ternyata sudah pernah ditanyakan sebelumnya dan Imam Al-Mawardi menjawab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ingat siapa? Muridnya yang duduk di hadapannya. Maka Imam Al-Mawardi, "Astaghfirullahaladzim," kata beliau. Astagfirullah, dia istighfar. Kemudian dikatakan, "Wahai murid-muridku, ketahuilah, tadi sebelum aku mendapatkan pertanyaan dari si fulan, syaitan membisikkan pikiran dan hatiku bahwa apa? Tidak ada yang lebih alim di zaman ini kecuali engkau, wahai Imam. Tidak ada yang lebih berilmu kecuali engkau. Dan aku aminkan bisikan syaitan tersebut." Perhatikan nih, Allah langsung uji case langsung tuh, luar biasa tuh. Paham antum? Allah langsung uji, dapatkan pertanyaan yang ingat murid di hadapannya. Bayangkan,
Yang ingat murid di hadapannya, engkau pernah ditanya pertanyaan seperti ini persis dan engkau jawab seperti ini. Dan Allah lupakan Imam Al-Mawardi bisa seperti itu. Dan itu bahayanya ujub, kata beliau. Bahayanya bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya dan seterusnya. Bayangkan, luar biasa ikhwan. Maka hati-hati. Jadi sebagian ulama mengambil hibrah, mengambil hikmah. Adapun secara pasti seperti itu Allah Azza wa Jalla yang tahu jelas. Kenapa, Pak? Sebab. Tapi sebagian ulama mengambil dari situ tuh. Jadi beliau sering dalam kitabnya atau ketika ceramah dan seterusnya sering membanggakan dirinya, keilmuannya dan seterusnya. Bisa jadi kemudian itu yang menjadikan dirinya lepas dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang penuntut ilmu harus menjauhi sifat ujub dan kibar dalam dirinya, ikhwan. Wajib hukumnya. Dia harus jauhi sejauh-jauhnya itu sifat ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan ilmunya, bangga akan hartanya, bangga akan amalannya. Itu hilangkan dia jauh tuh. Karena sifat ujub ini mengantarkan kepada kibar. Kibar ini kakaknya ujub, sombong. Kalau orang sudah ujub biasanya dia akan meremehkan orang. Kalau orang sudah ujub biasanya akan naik tingkat kepada meremehkan manusia dan juga menolak kebenaran. A'udzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Yang lain? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah pada cinta ilmu ketimbang harta ini kelihatan, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita dan mengamalkan ilmu tersebut, sehingga Allah azza wa jalla bisa kumpulkan kita semua nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.